Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian, marilah kita buka pengajian kita pada pagi hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halalan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak hadirin sekalian, pengajian kita pada pagi hari ini tentu meneruskan pembacaan kitab Shahihul Bukhari di Kitabul Fitan. Pada pengajian yang lalu kita sudah sampai pada babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man hamala alainas silah. Itu yang terakhir ya. Bab yang berisikan qaulin Nabi, sabda dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamala, barang siapa orang, hamala yang membawa alainas silah, itu bawa senjata di tengah-tengah perkampungan kita, kayak di Pisangan ini, kemudian ada orang yang suka-suka bawa apa ini? Senjata. Kalau ribut-ribut ngeluarkan apa ini? Golok. Itu kata Rasulullah,
falaisa minna, bukan termasuk minna golongan kami kaum muslimin. Ini kita sudah membaca beberapa hadis. Nanti tentu karena kita tidak mengaji tiap minggu, kita ambil beberapa hadis saja, nanti kita pindah pada bab yang selanjutnya. Hadis yang kemarin kita bahas ini tentang ancaman Rasulullah kepada orang yang suka menakut-nakuti orang lain dengan membawa senjata. Itu kata Nabi bukan praktek, bukan akhlak, dan bukan karakter orang yang berislam. Karena yang namanya Islam itu seakar dengan kata-kata assalam. Orang Islam itu dalam hadis lain dinyatakan adalah orang yang mampu memberikan assalam. Assalam itu kedamaian, kedamaian kepada setiap orang yang ditemuinya, kedamaian kepada setiap orang yang hidup bersamanya. Kayak kita punya tetangga. Jadi kalau bapak bertetangga, kemudian tetangga kita tidak merasa aman saat dia hidup bersama dengan kita, maka pasti kata Rasulullah ada yang salah dengan keislaman kita. Maka bapak sekalian, dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali sampai di kota Madinah, Nabi hijrah, ini kan perubahan hidup. Kalau dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup di kota Mekah dengan segala keterbatasannya, para pengikutnya rata-rata kaum yang lemah. Rasulullah di Mekah itu diintimidasi. Rasulullah di Mekah itu masih menjadi kaum minoritas. Karena yang mayoritas itu adalah orang kafir. Begitu pindah ke Madinah, maka kehidupan Rasulullah itu menjadi berbeda. Yang asalnya tidak memiliki kekuasaan, Rasulullah kemudian menjadi apa itu? Penguasa. Rasulullah menjadi kayak presiden di kota Madinah itu, di negara Madinah, yang kemudian kaum muslimin itu menjadi mayoritas yang kuat, didukung oleh suku asli Madinah yang namanya Aus dengan Khazraj, yang nanti disebut dengan kaum Ansor. Nabi bawa keluarganya, saudaranya, tetangganya, masyarakatnya yang terusir dari kota Mekah itu menjadi kelompok apa itu? Al-Muhajirun. Muhajirun dengan Ansor bersatu, kalau bahasa sekarangnya koalisi. Maka kemudian menjadi mayoritas di kota Madinah. Ada kelompok lain di Madinah yang minoritas, yaitu orang-orang apa ini? Yahudi. Jadi orang Yahudi itu memang dulu hijrah dari Palestina masuk ke Jaziratul Arab karena mereka mendengar kabar, mereka belajar dari guru-gurunya, bahkan dari kitabnya, kalau nanti Nabi akhiruz zaman akan Allah utus di satu tempat dengan ciri-ciri tertentu. Maka kalau Bapak baca di dalam Al-Quran, Yahudi itu kenal dengan Rasulullah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu, kenal dengan Nabi akhirus zaman seperti seorang bapak ngenalin apa ini? Anaknya. Tahu betul nanti sifatnya kayak apa, perilakunya kayak apa, diutusnya di mana, hijrahnya kemana, tahu mereka. Maka kemudian mereka mencari itu. Mereka praktekkan itu ilmunya. Turun dari Palestina, yang mana Bani Israel selama ini tinggal secara umum di Ardus Sam, Syria, Jordania, Palestina sekarang itu. Mereka mencari-cari itu tanda negeri seperti yang diceritakan oleh guru-guru mereka,
oleh rabi-rabi mereka dan disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Maka mereka datang itu. Ada dua kelompok. Yang satu ke Khaybar, yang satu ke Madinah. Karena karakteristik kota Khaybar dengan Madinah itu mirip, kayak mangkok. Jadi kalau Bapak lihat kota Madinah, itu kayak mangkok, Pak. Masjid Nabi itu yang di bawah, dikelilingi oleh apa ini? Bukit dan lembah. Maka kalau Madinah itu banjir, yang paling banjir itu masjid siapa itu? Nabi, karena dia ada yang di bawah. Nah, nanti Yahudi itu juga masuk ke kota Khaybar. Itu kira-kira 120 sampai 150 km dari Madinah. Itu punya geografis yang mirip dengan apa ini? Madinah. Yahudi masuk ke sana, maka begitu Rasulullah, dulu mereka sebelum Nabi datang, itu menjadi kelompok yang tidak jauh kekuatannya dengan kelompok Arab asli Madinah. Karena Arab asli Madinah itu ada dua kelompok yang hidupnya tawuran terus. Tawuran itu apa? Berantem. Ya, itu suku Aus dengan suku Khazraj. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran, fa'allafa baina qulubikum. Bukan saja antar muhajirin dengan ansor, tetapi sesama ansor dulu itu didamaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabinya sekarang jadi apa ini? Jadi kekuatan mayoritas ini kaum muslimin. Maka orang Yahudi itu penasaran. Dulu Nabi Muhammad ini yang disebut di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, itu Islam disebarkan dengan penuh rahmat. Kata orang Yahudi, jangan-jangan karena Muhammad di Mekah masih apa itu? Lemah. Karena kaum muslimin bukan kelompok apa itu? Mayoritas. Sekarang kaum musliminnya jadi kelompok apa ini? Mayoritas. Maka begitu Rasulullah datang di Madinah, yang kita kenal dengan Thala al-Badru itu, min thaniyatil wada'. Mudah-mudahan nanti kita bisa ziarah lagi ke kota Madinah. Bapak yang tidak tahu tinggal minta saja sama supir taksi yang ada di Madinah, mana yang disebut dengan nama Thaniyatul Wada, di mana Rasulullah dulu masuk ke kota apa itu? Madinah, waktu perjalanan hijrah dari mana? Mekah. Maka begitu sampaikan Thala al-Badru itu. Setelah Thala al-Badru, Nabi masuk ke kota Madinah, tentu masyarakat Madinah kaum muslimin itu rindu betul ingin ketemu dengan siapa ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selama ini mereka cuma dengar sifatnya, mereka cuma dengar kabarnya, tapi belum pernah ngelihat apanya ini? Orangnya. Maka saat itu kata Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini tokoh Yahudi. Ya, ini orang yang cukup alim dalam agama Yahudi, nanti masuk apa ini? Islam. Itu unik masuk Islamnya itu. Nanti begitu masuk Islam, Abdullah bin Salam selesai baca 2 kalimat syahadat, ada orang Yahudi lagi bertamu sama Rasulullah. Maka Abdullah bin Salam itu diumpetin sama Nabi di belakang korden, atau masalah sekarang dimasukin ke ruang belakang. Kalau ada ruang tamu, dimasukkan ke ruang apa ini? Belakang. Maka sebelum Yahudi itu ngomong aneh-aneh, yang lainnya itu datang, Nabi tanya, kamu kenal enggak dengan Abdullah bin Salam? Mau disebut itu. Wah, itu orang alim di tengah-tengah kita. Bapaknya juga orang alim. Ibaratnya, wah ini anak kiai, bapaknya kiai, pokoknya orang hebat. Dia omongin itu. Abdullah bin Salamnya apa ini? Ada di dalam. Setelah dipuji-puji sama Yahudi sendiri, Abdullah bin Salamnya tuh disuruh apa ini? Keluar. Ukhruj anta, keluar sekarang. Nah, kata Nabi, nih orang yang kalian puji-puji tadi sudah masuk Islam. Itu Yahudi tidak pakai malu-malu itu. Berubah. Oh, Muhammad salah tadi saya ngomong. Yang benar ini orang bego, anaknya orang goblok, anaknya orang tolol, itu berubah sekali. Ini Sayyidina Abdullah bin Salam. Waktu belum muslim, maka Sayyidina Abdullah bin Salam ini penasaran. Kata dia, apa yang akan disampaikan oleh nabinya orang Islam pertama kali masuk di kota Madinah sebagai pemimpin yang kuat, sebagai pemimpin kaum apa ini? Mayoritas. Dia ingin tahu yang keluar pertama kali dari mulut Rasulullah itu apa. Maka Abdullah bin Salam itu kaget. Begitu Rasulullah pertama
pertama kali hadis yang disampaikan oleh Rasulullah di kota Madinah itu bunyinya afsus salama wa at'imut ta'ama wa sallu billaili wan nasu niyamun. Ini kata Nabi, pertama kali kumpul orang itu mau dapat apa ini? Tausiah pertama dari Nabi. Tausiahnya isinya sholat maghrib? Bukan. Padahal sholat 5 waktu itu sudah diwajibkan. Waktu peristiwa apa ini? Isra dan Mi'raj. Itu nabinya masih di mana itu? Di Mekah. Datang ke Madinah. Misalnya, mungkin Abdullah bin Salam ini berpikir. Mungkin ngomongin sholat. Mungkin ngomongin istau sufufakum. Ya, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholah. Mungkin Nabi akan mengatakan, kalian sekarang jamaah. Dulu di Mekah belum bisa apa ini? Jamaah. Sekarang di sini sudah bisa jamaah. Dulu kalau zikir dibunuh sama Abu Jahal. Sekarang ayo zikir, wirid, begitu misalnya. Atau sekarang kalian mau jadi orang kaya, maka nanti harus ngapain itu? Zakat, sedekah. Ternyata bukan itu yang diajarkan Nabi. Bukan sholat, bukan puasa, bukan haji. Tapi pesan Rasulullah yang pertama kali, afsu assalam. Tebarkan apa ini? Assalam, rasa damai kepada semua orang. Wa at'imut ta'ama, dan rajin berbagi. Wa sallu, giliran sholatnya, kata Nabi, bilail, nggak ada orang nih, malam-malam. Wan nasu niyam. Kalau kamu dalam hidup itu soleh secara sosial, soleh dengan orang, dan soleh secara ritual ibadah kepada Allah, hablun minan nasnya beres, hablun minallahnya beres, kata Nabi, tadkhulul jannata, kalian akan masuk surga bisalam, dengan rasa apa ini? Damai. Itu ciri khas orang Islam. Maka orang Islam itu harus bisa memberi rasa apa itu? Damai. Jadi kalau kita di masjid ini nggak bisa ngasih rasa apa ini? Damai, aman, itu bahaya. Kita kadang-kadang ke masjid malah kehilangan rasa aman. Sendal udah aman. Kadang-kadang ada orang taruh sendal di belakang misalnya. Mana baru beli di mall 500.000. Begitu sholat, imamnya Ustadz Akwan biasanya kulhu baca Yasin. Kira-kira jamaahnya tenang apa enggak? Ya enggak tenang. Allahu Akbar waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Kata jamaah, habis sudah sendal gua ini. Kenapa? Karena baca Yasin panjang. Itu padahal orang Islam itu harus memberikan rasa apa ini? Assalam. Coba itu. Itu menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama perdamaian. Islam itu adalah agama kesetiakawanan sosial. Sebelum Nabi berpesan wasallu billail, ini sholat malam, afdal-afdalnya sholat, bagus-bagusnya apa ini? Sholat. Itu didahulukan sama Nabi, at'imut ta'am. Kalau kamu mau jadi orang Islam yang benar, itu at'imut ta'am. Rajin bukan sekedar bagi makanan artinya. Rajin berbagi sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup setiap orang. Namanya to'am. Tapi bukan berarti berbagi to'am saja. Ada orang misalnya mau ke masjid, dia bukannya nggak mau ke masjid. Boleh jadi misalnya tidak punya apa ini? Sajadah. Oh, berikan sajadah. Oh, dia enggak punya apa ini? Peci. Saya malu di Pisangan ini kalau ke masjid semua orang pakai apa ini? Peci. Saya enggak punya apa ini? Peci. Itu berbagi. Ketiga orang seperti itu memberikan dan berani berbagi dengan sesama manusia, maka orang itu adalah orang yang benar-benar apanya? Muslimnya. Maka di sini kata Nabi, jangankan bunuh orang, bahkan man hamala alaina silah, orang yang kemudian suka ngancem-ngancem, orang yang hidupnya tidak membuat orang lain merasa apa ini damai. Kalau saya ke masjid bawa pedang kan enggak apa, jamaahnya ngeri. Ini ustadz mau ngajar apa mau ngamuk kan begitu. Jangan-jangan nanti. Nah, ini namanya apa ini? Namanya ajaran luhur dari agama Islam. Maka ini yang kita bahas pada pengajian yang lalu. Kita pindah pada bab setelahnya, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berisikan sabda Nabi, la tarji'u, jangan kalian kembali, ba'di ay ba'da wafati,
setelah saya wafat nanti, kata Nabi, la tarji'u, kalian jangan kembali lagi, jangan mengulangi lagi apa yang dilarang oleh Nabi, kufaron, jangan kalian kembali menjadi kafir. Ini kata ulama, bukan berarti Nabi bilang nanti setelah saya orang-orang murtad, bukan. Tapi kata Nabi, kalian nanti sepeninggal saya jangan lagi berperilaku seperti perilaku kalian dulu saat belum beriman kepada saya. Kalian dulu kan belum beragama Islam. Ketika belum beragama Islam, perilakunya dulu zaman apa ini? Jahiliyah. Jangan kembali seperti perilaku kalian dulu ketika kafir. Apa itu? Yadribu, saling memukul, saling menyakiti, saling membunuh, ba'dukum, sebagian kalian pukulkan riqaba ba'din. Riqab itu ya leher orang, dipukul itu artinya diapakan nih? Dibunuh. Jangan kalian berperilaku seperti orang kafir yang suka bunuh-bunuhan, yang suka bermusuh-musuhan. Makanya cirinya orang Islam itu enggak suka apa itu? Musuhan. Nah, kalau ada orang Islam dikit-dikit apa ini? Musuhan. Dikit-dikit gua nggak salaman sama dia. Oh, gua nggak bakalan nemuin dia 7 turunan. Oh, nggak bakalan anaknya gua bolehin sama anak gua. Nggak bakalan besanan. Ini kalau orang perilakunya selalu apa ini? Permusuhan. Nah, ini kan banyak orang sekarang itu dikit-dikit mutuskan silaturahmi. Berbeda pilihan pilpres, pindah masjid. Ada yang kayak gitu, ya. Karena urusan mazhab saja, kadang-kadang pindah apa ini? Masjid. Itu namanya, kata Nabi, perilaku kalian tuh jangan kayak dulu waktu kafir. Karena berbeda sedikit-sedikit bercerai. Tapi orang Islam itu merangkul. Dulu kata guru saya, orang Islam yang sudah hatam Islamnya, orang Islam yang sudah benar Islamnya, itu kayak bumi. Bumi itu diinjek siapapun, tidak milih-milih dia. Mau diinjek orang beriman, mau diinjek orang kafir, mau diinjek penyanyi dangdut yang goyang-goyang, mau diinjek saya, diinjek bapak. Itu bumi, tidak pernah milih-milih untuk diinjek itu. Bahkan yang lebih hebat dari bumi, itu kita lemparin sampah itu. Kita lemparin kotoran, kita mandi, kita keluar airnya kotor segala macam. Tapi bumi tetap memberikan yang baik-baik kepada kita. Itu adalah ciri orang yang beriman. Dia tidak melihat apa yang dia terima, tetapi dia berpikir apa yang bisa dia berikan untuk kedamaian alam semesta ini. Guru saya bilang, orang Islam yang paripurna itu kayak awan. Awan itu menaungi semuanya. Ya, kalau Bapak lihat, awan tuh nggak tanya-tanya, gue mau ngademin ya, itu yang diademin masjid, gereja, candi, orang sholat, orang nggak puasa, orang zakat, orang pelit, semuanya dapat apa itu? Awan. Awan ketika menurunkan hujan, ya semuanya akan apa itu? Dapat. Nah, ini adalah ajaran luhur. Kata Nabi, perilakunya itu jangan dikit-dikit musuhan, jangan dikit-dikit gua bunuh lu, jangan dikit-dikit wah saya bakar, oh saya kucilkan. Tidak begitu orang yang beragama secara apa ini? Benar. Di sini qala Imamul Bukhari, haddatsana Umar bin Hafsin, qala haddatsani Abi, qala haddatsana Al-A'masu, qala haddatsana Syaqiqun, qala Abdullahi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ini hadis riwayat Abdullah di sini Abdullah bin Mas'ud. Ini walaupun sama banyak. Jadi sahabat Nabi itu Al-Abadilah, itu orang Arab tuh kalau menjamakkan Abdullah itu jadi Abadilah. Itu Abadilah itu adalah Abdullah yang utama di zaman Nabi. Ada Abdullah ibni Umar, ada Abdullah ibni Mas'ud, ya itu adalah Abdullah yang apa ini? Yang luar biasa. Nanti ada Abdullah bin Amr bin As. Banyak orang yang namanya Al-Abadilah ini, Abdullah bin Abbas, itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang namanya Abdullah, dan rata-rata itu menjadi ulama-ulama di masa siapa ini? Sahabat. Nah, di sini Bapak
Bapak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, sibab itu caci maki, bahasa Indonesianya sumpah serapah. Ini banyak nih orang kalau sudah marah, itu marahnya kemudian semua isi ragunan disebut, ya bukan cuma satu, ini namanya sibab. Kalau sekedar menghina itu masih ya nggak boleh juga Pak. Tapi tidak sampai pada kata-kata apa ini sibab. Kalau menghina itu misalnya, ya, saya kasih contoh misalnya, oh Anda bodoh, itu menghina. Oh Anda tidak soleh, itu menghina. Tapi kalau sudah bawa nama-nama binatang, saya ngeri ngasih contohnya ini ya, udah bayangin sendiri-sendiri ya. Ada orang salah, itu disebut-sebut binatang yang haram kita makan, binatang yang katanya asal manusia, yang suka loncat-loncat. Waduh, itu namanya sibab. Atau orang yang mencaci maki kehormatan orang, itu parah Pak. Dasar kamu anaknya orang ini, disebut nih, bapakmu, kakekmu, itu namanya sibab. Itu haram hukumnya Pak. Sibabul muslimi, orang yang suka mencaci maki kaum muslimin, sesama kaum muslimin, itu hukumnya fusuk. Fusuk itu dinamakan orang fasik. Makanya Pak, tandanya orang munafik dengan orang fasik itu idza khosoma fajaro. Itu naudzubillah itu. Khosoma itu bermusuhan, Pak. Kalau berantem fajaro, jadi orang fajir dia. Hati-hati ini. Sholatnya mungkin kelihatannya apa ini? Khusyuk, bagus. Tapi mobilnya disenggol nih, nggak sengaja ini. Kaca spionnya ketekuk, Masya Allah. Itu marahnya luar biasa. Turun dari mobil, mata orang dia apa kan nih? Ditunjuk-tunjuk, buta mata. Wah, itu tanda-tanda orang munafik itu fajaro, Pak. Benci sama tetangga, ya, benci sama tetangga. Itu kemudian kalau sudah marah sama tetangganya, sekedar pohon jambunya tetangga itu masuk kemana ini? Ke pagar dia. Itu Masya Allah, ya, ributnya luar biasa. Itu tanda orang yang kotor di dalam hatinya itu. Disebut dalam agama itu punya sifat an-nifaq, kemunafikan, atau orang itu punya sifat apa ini? Iri dengki dengan orang lain. Maka di sini kata Nabi, sibab, mencaci maki al-muslim, sesama muslim, itu fusuk. Kenapa fusuk, Pak? Karena orang yang dicaci maki itu pasti akan membela kehormatannya. Orang mungkin tidak marah kalau dikatakan kamu jangan begitu tuh, nggak bener. Mungkin nggak terlalu marah. Tapi kalau ditumpahin isi ragunan sama dia, tentu dia akan apa ini? Marah itu. Atau dicaci maki, dasar orang kafir, munafik. Nah ini banyak nih sekarang nih. Sedikit-sedikit bilang munafik. Sedikit-sedikit, wah dasar ini, macam-macam. Itu yang kayak gitu kata Nabi. Itu fusuk. Itu dosanya besar, Pak. Kenapa? Karena mengakibatkan orang yang asalnya tidak berbuat dosa, jadi berbuat dosa. Ini kebetulan, Pak. Rawinya diantaranya guru Imam Bukhari, ini namanya Al-A'mash, Sulaiman bin Mahran. Ini mohon maaf ya, apa bahasa Indonesianya apa ya, juling. Apa mata juling itu tahu enggak ya? Jereng ya. Orang itu ngelihat saja, padahal dia enggak ngelihat. Gitu ya. Ini saya mohon maaf ya, kayak ini bukan merendahkan orang seperti itu. Dulu guru Imam Bukhari ini dua, Pak. Ada namanya A'mash, ada namanya A'raj. Ya. Ini ahli hadis nih. Yang satu jereng, yang satu kakinya itu O. Kalau jalan itu apa? Aroja. Aroja itu apa ya? Miring-miring, Pak. Ya. Apa kalau orang sekarang bilang kena pengkor ya, cuman saya nggak tega mau ngomong Ustaz Suntilan sudah membantu saya ini beliau ini ya, itu betul, itu bahasa yang paling betul yaitu, cuman saya tadi mau ngomong tuh ragu-ragu Ustaz, dibantu rupanya Ustaz Suntilan ini mau apa ya, ja'al makhraj buat saya. Itu pengkor, Pak. Pengkor itu jadi jalan itu nggak rata. Makanya Nabi itu Isra wal Mi'raj itu dibuktikan kebenarannya. Nabi naik ke langit itu tidak menggunakan kata-kata as-su'ud. Padahal naik itu kayak khotib tuh. Idza so'idal khotibu alal mimbar. So'ida itu naik.
Ya, soida yas'adus sulam itu ya naik anak tangga. Tapi dalam Isra Mi'raj, Nabi itu tidak dikatakan dengan kata-kata soida, tapi dengan kata-kata aroja. Maka itu dibenarkan oleh teknologi hari ini, karena pesawat itu Pak, pesawat itu kalau naik keluar angkasa hari ini yang sampai ke bulan itu tidak dengan kata-kata soida naik lurus Pak. Bapak lihat, dia didorong naiknya ke atas itu. Semua yang keluar angkasa itu pesawatnya take off-nya tidak normal. Berbeda kalau kita naik pesawat kan, dia normal begini, naik begini. Tapi kalau keluar angkasa, dia didorong oleh roket pendorong kanan kiri itu. Tapi sampai pada bagian atmosfer tertentu, itu nanti roketnya jadi apa ini? Lepas Pak. Mesin pendorongnya itu lepas, dia berbalik seperti ini, meliuk-liuk untuk keluar dari apa ini? Dari langit bumi ini. Itu namanya aroja. Maka orang yang rada pengkor tadi saya suntikan jalan begini-begini, itu namanya aroj. Ini dua orang jalan nih, bareng nih, ulama ini, A'mash dengan A'raj, jalan sama-sama nih lurus. Begitu dia mau ke titik di sana misalnya, ayo kita jalan ke sana, ayo bareng. Begitu di tengah jalan, itu ada orang duduk-duduk di jalanan. Makanya Nabi bilang, iyyakum wal julus fituroqat. Hati-hati kalau duduk di jalanan. Kata sahabat, ya Rasulullah, enggak boleh ini, enggak boleh kata Nabi. Tapi kami butuh ya Rasulullah, kalau di rumah terus pusing, ya mana rumahnya sempit kan begitu toh. Sudah kena PSBB bertahun-tahun. Nah ini kami butuh lah untuk ngobrol dengan orang di jalan. Kata Nabi boleh. Tapi ingat loh, ada kewajiban yang harus kalian tunaikan terhadap hakut tarik. Jadi jalanan itu punya hak. Ya, hak atas kita, apa hak kita itu? Ya banyak Pak. Kita kalau di rumah mungkin nggak dosa. Tapi begitu turun ke jalanan jadi dosa. Ada orang lewat dikomentarin, ya Allah bajunya kayak begitu, baju-baju dia. Kan jadi ngomongin orang itu. Dosa nggak kira-kira? Dosa. Kalau dia tadi ada di rumahnya nggak dosa ini. Maka kata Nabi, hati-hati wal julus fituruqat. Ini bisa banyak dosanya. Orang-orang tadi duduk di pinggir jalan. Maka Imam A'mash ini bilang, ya, yuk kita belok kanan dulu. Ya ibarat ke sini nih, kan masih ingat ya. Kalau kita mau ke jalan Pisangan yang gede itu, kan bisa aja lurus dari masjid ini Pak. Nggak usah belok ke arah depo itu. Tapi kan bisa belok ke arah depo ini, kemudian lurus ketemu masjid apa itu yang di sini? Farihin. Ketemu masjid Farihin ke kanan, sama tuh Pak. A'mash begitu, keluar dari masjid ini mau ke jalanan sana. Mestinya lurus saja nih, lewat depan rumah Pak Haji itu kan selesai di situ gampang. Dia ke kanan Pak. Kayak saya datang tadi dari arah depo itu. Kata A'mash, kita belok kanan dulu yuk. Kata Arad, kenapa? Itu ada orang-orang tuh duduk di pinggir jalan. Kata A'raj, kata A'mash, apa kata Imam A'raj, apa urusan kita dengan mereka? Ya bahasa Betawinya nih, ya lu bayangin aja, gua jereng, lu pengkor gitu. Jalan sama-sama, lewat depan mereka, pasti dia makan itu. Diomongin pasti, ya Allah ini orang alim sih tapi jereng kan gitu. Udah gitu temennya jangan pengkor pula. Ini diomongin orang pasti Pak. Pasti kalau nggak orang merasa kasihan. Coba lihat tuh orang kasihan banget ya. Berteman dua-duanya nggak ada yang bener tuh. Satu matanya yang dalur, ini satu kakinya kan sama-sama nggak rata gitu Pak. Ngelihatnya. Yang satu jalannya miring-miring, yang satu matanya daratnya bukan merendahkan siapapun. Kata Mas belok kita. Kenapa? Kalau kita lewat terus, pasti mereka akan ngomongin kita. Kata Arad, biarin aja. Kita diomongin kan enak. Malah kita dapat apa ini? Pahala. Kan dia yang dosa. Kata A'mash, emang kamu mau masuk surga dengan cara yang begitu? Apa salahnya kita belok kanan, kita selamat dari cacian mereka, dan mereka selamat dari dosa. Nih, jarang orang begitu. Kita kadang-kadang beragama yang bener ya udah lurus aja, emang gue pikirin lo mau ngomongin gue kayak apa kayak yang neraka lo. Nah ini orang yang betul-betul beriman ini, tidak saja memikirkan surganya dia, tapi juga memikirkan apa ini? Surganya orang lain. Kalau mau ngambil enak, itu Imam Al-Hasan Al-Basri itu, kalau kedengeran dilaporin sama muridnya, guru, tadi ada orang ngomongin guru di sana. Masya Allah, masak nasi kebuli Pak. Nasi kebuli kasih sate, sama santrinya itu bilang, kamu antrin ya ke orang tadi. Kata santrinya, ini gimana sih? Diomongin malah ngasih apa ini? Nasi kebuli. Kata Imam Hasan Basri, gimana saya nggak harus berterima kasih sama dia?
Dia sudah ngasih pahala sama saya di akhirat. Gara-gara saya diomongin dia, nanti kan yang dosa dia, yang berpahala kan apa ini? Saya. Itu benar, tidak ada yang salah, Pak. Tapi Imam A'mas mengajarkan yang lebih mulia dari itu. Untuk apa? Kalau saya masuk ke dalam surga, tapi jembatannya itu punggungnya orang sesama muslim. Kata Imam A'mas, kan bagusan kita belok. Kalau kita belok, kita selamat dari cacian mereka, dan mereka selamat dari berbuat dosa, itu masuk surganya bermartabat. Jangan masuk surga sambil nyukurin orang. Syukur loh, kan lo ngina gua di dunia. Itu kan sebetulnya tidak ada yang salah, Pak. Tidak ada yang salah, karena yang salah dia, yang memilih caci maki dia. Tapi ini puncak keberagamaan seseorang. Sibabul muslim itu fusuk. Kata Imam A'mas, saya ingin menghindarkan, bukan menghindari ini, menghindarkan saudara saya dari perilaku yang bisa membuat orang tadi menjadi fasik. Mana yang lebih saya inginkan? Mendapatkan saudara yang fasik, apa hidup damai dengan saudara yang muslim? Ini penting, Pak. Kita kadang-kadang itu dulu guru saya itu, saya jadi ingat punya cerita. Guru saya itu pernah cerita dulu, Pak. Ada orang yang kadang-kadang itu untuk mencari hiburan dengan cara dosa nyakitin orang. Kata guru saya, ada satu cerita nih, ada anak jalan sama bapaknya, ngelihat petani. Pak. Petani itu sedang kerja di sawah. Maka karena kerja di sawah, mungkin berangkat ke sawahnya pulang dari masjid, Pak. Ya, pulang dari masjid kayak gini, dia mau kerja di sawah, pakai sarung, pakai sendal yang bener lah ya, tapi tidak bagus. Begitu sampai di tepi sawah, sarungnya kan diapakan, Pak? Dicopot. Sarungnya dicopot, sama sendalnya dicopot. Maka dia kerja itu di sawah, nggak ngelihat orang jalan, pokoknya dia kerja di sawah. Maka anak kecil ini sama bapaknya ini bilang, Pak, lihat sendalnya jelek banget, pasti orang miskin, ya kan? Sarungnya juga gitu. Yuk kita umpetin, ya. Yuk kita umpetin, ntar kita bisa lihat tuh paniknya kayak apa. Kata bapaknya, nak, kamu kenapa begitu? Ya bercanda aja lah, Pak. Kata bapaknya, kenapa bercanda itu harus nyakitin orang? Kenapa kita untuk tersenyum itu harus mendatangkan tangis buat orang lain? Kenapa nggak kita balik? Kita juga tersenyum dengan membuat orang itu tersenyum. Kata anaknya, gimana, Pak? Bapaknya ngeluarin duit. Ini bapak yang bagus nih, mau modal. Mau mendidik orang tuh butuh modal, Pak. Ini maunya gratis terus. Ya, sekolah gak bayar, ngaji di masjid nggak nyumbang, kan begitu kan? Ini kita masya Allah mau masuk surga begitu tuh. Ya. Ini kata bapaknya, nak, ini duit nih 100.000 kalau sekarang. Diapain, Pak? Masukkan ke dalam sendal bututnya orang tadi itu. Ya, kan sendalnya ada sarungnya itu, ya. Jadi begitu sendal, kalau ini taruh duit di balik sarungnya. Kan sarungnya dipakai untuk nutupin apa itu? Sendal. Oh, begitu, Pak, ya? Iya. Habis itu kita ngumpet, ya. Ngumpet dia, nungguin petani itu apa ini? Selesai dari apa ini? Kerja. Begitu selesai dari pekerjaannya ini petani, maka orang tadi itu ngelihat petani itu ya selesai bersih-bersih badan, dia buka apanya itu? Sarungnya mau dia pakai sama pakai sendalnya. Kaget. Ngelihat ada duit, ya kalau nyontoh jangan 100.000 lah, 1.000.000. Ya, berhayal 100.000 tuh nggak enak kalau sekarang. Pakai beli bensin habis, gas habis, 1.000.000. Dia ada duit 1.000.000, kaget betul orang tadi. Maka kemudian ya Rob, dia puji-puji Allah dengan senyum. Saya tahu ya Allah, Engkau itu maha adil. Engkau itu akan membalas setiap orang yang sabar dengan balasan yang tidak pernah kami duga. Saya sudah sekian hari tidak bisa memberikan beras kepada istri saya. Sudah berhari-hari anak saya sakit, tidak bisa saya bawa kemana itu? Ke dokter karena saya tidak punya biaya. Hari ini Engkau kirimkan saya rezeki yang saya tidak tahu melalui siapa, tapi saya tahu yang menggerakkan ini pasti Rabbul Alamin. Dia tertawa dengan kebahagiaannya. Kata bapaknya tadi itu, nak lihat, kita juga ikut berbahagia melihat kebahagiaan orang lain. Kalau sekarang kan nggak gitu, Pak. Pelawak sekarang dengan pelawak dulu itu beda. Kalau pelawak dulu tuh lucunya ya lucu,
Kalau sekarang lucu itu jelekin orang dulu, maki-maki fisiknya, kan begitu kan? Diomongin ininya supaya buat orang tertawa. Kenapa kita harus tertawa dengan maki-maki orang? Kenapa kita harus berbahagia dengan penderitaan orang yang harus dialami demi mencapai apa ini? Kebahagiaan kita. Kenapa enggak kita robah bahwa kita akan lebih berbahagia kalau kita menjadi wasilah Allah untuk membahagiakan orang lain. Maka di sini kata Nabi, sibabul muslimi fusuk. Orang yang suka caci maki orang Islam itu tandanya itu orang yang apa itu? Yang fasik. Apapun orang tadi. Bapak bisa lihat di Quran. Nabi Harun dengan Nabi Musa. Nabi Harun dengan Nabi Musa. Nabi Harun dengan Nabi Musa itu pasti lebih bagus dari kiai siapapun zaman ini. Ya, Nabi Musa dengan Nabi Harun itu pasti jauh lebih baik dari saya. Itu pasti. Bukan jauh lagi, nggak berbanding baiknya. Disuruh dakwah nih ke orang yang pasti lebih jelek dari murid saya hari ini. Siapa? Firaun. Ada orang yang lebih jahat dari Firaun. Ada orang yang lebih kafir dari kafirnya Firaun. Ada orang yang lebih fasik dari fasiknya Firaun. Enggak ada, Pak. Ngaku Tuhan, ya. Ngaku Tuhan. Kalau presiden sekarang kan paling mau 2 periode, mau 3 periode, mau 4 periode, atau kayak Pak Harto itu berapa Harto? 6 periode lewat itu. Ya paling begitu penguasa hari ini, paling zolim ngambil tanah orang. Tapi Firaun, Pak, ngaku Tuhan. Di debat sama Nabi Musa, Tuhan itu yuhyi wa yumit. Enak aja, Pak. Dia panggil itu 2 orang, yang satu dia bunuh, nih anak umit, gue buat mati nih orang. Ini saya biarkan anak uhyi. Coba berhadapan dengan orang yang kayak gitu. Begitu Nabi Musa bilang, ditanya sama, memang Tuhanmu apa? Siapa Musa? Ya Tuhan saya itu Rabbus samawati wal ardi. Tunggu dulu. Kalau Rabbul ardi itu, saya tidak pernah tahu ada Tuhan selain saya, kata Firaun. Kalau langit, nah gue mau nengok nih. Dia suruh Haman, Mbak, bangun gedung-gedung tinggi piramid itu. Untuk apa? Untuk naik ke langit. Hei Haman, bangunin gedung tinggi ya. Untuk apa Tuhan? Saya kepengen sampai ke langit, gue mau intip Tuhannya siapa ini? Musa. Gue mau kirim surat tantangan untuk berantem di Monas. Itu Firaun itu, Pak. Itu Firaun itu, bejatnya Firaun. Tapi Nabi Musa dengan Nabi Harun itu dapat perintah untuk berdakwah kepada Firaun. Idhaba ila fir'auna fa'innahu tagha. Ini taghiyah, ini berhala di dunia ini yang luar biasa dinamakan dalam Quran itu sebagai taghut. Tapi Allah pesan itu sama Nabi Musa, wa qula, kamu ngomong ya, dakwahnya ya, pidatonya ya, ceramahnya ya, lahu kepada siapa ini? Firaun dengan cara apa ini? Qaulan layyina, dengan cara yang sopan, dengan kata-kata yang beretika. Itu kepada siapa ini? Firaun. Maka dulu di Ihya itu Bapak bisa lihat itu kisahnya. Harun ar-Rasyid, Pak. Ada kiai datang sama Harun, ya, ngomongnya tegas kiai ini. Ini laka nasihun. Saya mau kasih nasihat sama kamu. Maka sabar ya, dengerin nasihat saya. Mungkin nasihat saya apa ini? Nggak enak di kuping, keras. Kata Harun ar-Rasyid, tunggu dulu ya hada. Allah sudah mengutus orang yang lebih bagus dari kamu kepada orang yang lebih jahat dari saya. Nih, Allah mengutus orang yang lebih bagus darimu kiai. Siapa ini? Nabi Musa sama Nabi siapa ini? Harun. Kepada orang yang lebih jahat dari saya. Siapa? Fir'aun. Itu Allah pesankan. Kalau dakwah itu pakai etika. Kalau ceramah itu pakai akhlak. Kenapa? Karena orang kalau diceramahin tanpa akhlak, tanpa etika, agama nggak bakalan masuk, Pak. Saya masuk ke masjid ini marah-marah tiap masuk. Tiap orang saya maki-maki. Kata orang, gua gak ngaji lagi. Kenapa? Ini orang kerjaannya maki-maki terus. Yang dimaki-maki juga belum tentu lurus, Pak. Dia tahu kalau dia jahat. Dia tahu kalau dia zalim. Dia tahu kalau dia salah. Tapi ketika kehormatan dirinya, ketika etikanya, caranya, akhlaknya keluar
dari cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang jahat tadi pasti akan membela diri demi kehormatannya. Ketika membela diri dengan kehormatannya, itu pasti caci maki akan dibalas dengan caci maki, kekerasan verbal juga pasti akan dibalas dengan kekerasan apa ini? Verbal. Ini yang menyebabkan kata Nabi, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Kita itu memerangi sampai mati, Pak. Orang yang kayak gitu, ya orang yang kayak gitu, itu dihukumi oleh Nabi kufrun. Kufrun itu artinya bukan dia orang jadi orang kafir, bukan. Kata Nabi, kalau Anda meyakini halal darahnya orang Islam, kemudian orang itu ternyata Islamnya diterima oleh Allah, maka yang menghalalkan darahnya itu seolah jadi orang apa ini? Kafir. Maka Nabi itu wanti-wanti, jangan mudah mengkafirkan orang muslim. Kalau ada orang muslim manggil saudaranya yang muslim, dipanggil Pak, ya kafir. Ada orang muslim manggil saudaranya nih, ya orang yang beriman tadi, kemudian dipanggil, kafir, sini lo, kafir, mau kemana? Padahal orang tadi orang apa ini? Islam. Nanti kata Nabi, kekafiran itu akan balik kepada salah satu di antara keduanya. Kalau orang yang saya panggil kafir, ternyata memang kafir, misalnya kita tidak tahu dia di rumahnya pasang apa itu berhala, dia misalnya di Gunung Kawi minta kaya, nyembah-nyembah apa itu pohon misalnya, maka orang tadi benar kafir, saya selamat Pak. Ketika saya panggil ya kafir, ya memang dia orang kafir gitu. Tapi kalau ternyata orang itu bukan orang kafir, maka cacian saya kafir kepada dia itu balik ke saya. Karena kan saya manggil dia apa ini? Ya kafir. Ternyata dia orang apa ini? Muslim. Berarti yang kafir siapa? Saya. Karena saya tidak memandang dia sebagai orang apa ini? Muslim. Kan sama Pak. Orang yang beriman kepada Allah pasti kafir kepada Tuhan selain Allah. Saya ini mukminun billahi, kafirun dengan patung, Pak. Saya ini mukminun billah, saya beriman sujud kepada Allah, maka pada saat yang sama saya kafir kepada semua Tuhan selain Allah. Sama orang yang beriman percaya pohon itu sebagai Tuhan, maka dia berarti kafir kepada Allah. Orang yang percaya kalau batu api itu sebagai Tuhan yang memberi kekuatan kepada dia, maka dia pada saat yang sama kafir kepada ketuhanan Allah. Orang yang beriman bahwa qul huwallahu ahad, dia pasti kafir kepada semua ilahun selain Allah. Kalau saya panggil orang yang beriman tadi, ya kafir, ternyata dia mukmin, berarti agamanya sama nggak dengan saya? Nggak sama logikanya. Kenapa? Karena saya sudah menganggap dia orang kafir. Ternyata yang muslim dia, berarti yang kafir yang manggil. Paham Mbak? Ini hati-hati. Jadi jangan mudah mengkafirkan sesama muslim. Jadi kalau misalnya nih ada orang bersengketa, sengketa apapun dalam pemahaman keagamaan, maka bawa itu dalam ranah benar dan salah, bukan dalam ranah kafir dan mukmin. Nih, jadi kalau Bapak ngelihat misalnya nih ada orang ngusap-ngusap kuburan, kuburan diusap-usap, dicium misalnya batu apanya itu nisannya, lihat dulu orangnya. Kalau orang itu orang alim, orang itu orang ngaji, orang itu orang sholat, orang itu yang ngerti agama, kemudian dia cium misalnya nisannya Habib Ali Kuitang, misal, ya misalnya, itu ada ulama yang mengharamkan, tapi nggak ada orang ulama yang mengkafirkan. Ada ulama mengatakan haramnya itu bukan karena musyrik, sul adab kenapa ini? Mungkin nggak gosok gigi, ntar jigongnya baunya itu pindah ke nisannya siapa ini? Guru. Tapi kalau ada orang wangi, bersih, tangannya juga apa ini? Habis wudhu karena mau pegang yasin misalnya depan makam, selesai saya tahlilan, selesai saya tawassul, kemudian misalnya yang makamnya terbuka,
kayak Habib Ali Kuitang, saya pegang nisannya itu sebagai tanda rasa takzim, sebagai tanda rasa kangen. Seandainya orangnya ada, yang saya cium tangannya. Tapi karena orangnya tidak ada, maka saya cium nisannya, saya pegang nisannya, itu sebagai rasa kemanusiaan. Cintanya murid kepada guru, cintanya masyarakat kepada ulama. Maka ini jangan dibawa kerana apa ini? Kafir dengan iman, bahaya nanti. Kalau mudah mengkafirkan orang, ada orang tawassul. Doa minta itu langsung kepada Allah. Yang tawassul itu musyrik, kafir. Hati-hati. Kalau yang menjalankan, yang mengucapkan itu orang beriman. Tawassul itu kan sering saya sampaikan di masjid ini. Kayak bapak sakit minum Panadol. Bapak sakit baca sholawat boleh enggak? Sama-sama wasilah. Bapak pusing nih misalnya minum Panadol. Ada orang enggak? Anak kalau pusing ziarah ke makam Habib Hussein di luar Batang. Saya baca Quran di situ, saya baca tahlil di situ, saya baca misalnya Al-Asmaul Husna di situ, saya baca zikir ini, baca rotib itu di makam Habib. Mudah-mudahan pulang dari makam kepala saya apa ini sembuh pusingnya, ya kan? Misalnya begitu dia keluar sampai depan ada orang ngasih duit 10 juta, kan langsung sembuh pusingnya, Pak. Sembuh itu, stresnya hilang itu. Alhamdulillah, barokah tawassul 10 juta sembuh dia. Pertanyaannya, kan sama aja toh dengan saya pusing, ya Allah pusing betul, nyari obat paracetamol, ini 500 gram, ini 1000 gram, saya pusingnya pusing banget. Panadol saja, ini bukan saya marketing Panadol kan gitu, warnanya beda-beda kan Pak. Yang hijau itu untuk flu, nanti yang demam biasa yang biru. Kalau sudah pusing banget kayak kepengen dipentokin kepala, suruh minum yang warna apa itu? Merah. Karena itu ekstra. Begitu saya minum, ngomong saya, Ustadz alhamdulillah, saya tadi udah gak mau ngaji, pusing kepala saya. Minum Panadol, sembuh. Ustadz Akwan bilang, musyrik Ustadz, kafir. Yang menyembuhkan siapa? Allah, kok Ustadz yang menyembuhkan apa ini? Panadol. Ya kalau gitu, ada kebakaran, Bapak jangan panggil pemadam kebakaran. Allahumma kebakaran, matiin apinya. Kan begitu sederhana saja. Ada api di kampung, kita teleponnya mana itu? Pemadam kebakaran. Untuk apa? Pemadam itu menjadi wasilah yang mematikan apa ini? Api. Jadi masalah khilafiyah yang ada di tengah-tengah masyarakat itu jangan dibawa kerana bahwa yang salah di sini menjadi kafir, yang benar itu menjadi apa ini? Mukmin. Tapi kita katakan bahwa yang benar itu sahih, yang salah itu khata'. Itu tidak mengurangi keimanan dan keislaman orang. Sekarang ini kan dikit-dikit kafir. Wah dukung itu kafir. Wah ridho dengan itu kafir. Sampai man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wah itu repot. Kalau diartikan tanpa ilmu. Padahal dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadis. Yuhibbu muwafaqata ahlil kitab. Nabi itu suka sekali itu. Jadi Nabi itu kalau disuruh milih, ya dia lebih memilih mirip dengan ahlul kitab daripada mirip dengan orang musyrik, bukan terkait agama, tapi terkait keseharian. Dalam hadis itu contohnya apa? Model rambut. Model rambut orang musyrik itu diikat-ikat, ya kalau ahlul kitab itu dibelah tengah duanya. Dibelah jadi dua gitu, ke kanan dan ke kiri. Maka Nabi itu lebih memilih muwafaqah. Itu bukan tasyabbaha. Tasyabbaha itu kalau kita meniru sesuatu yang menjadi bagian ritual ibadah orang non muslim, ya. Bapak misalnya ini Natalan, masuk ke dalam apa ini? Gereja, ikut nyanyi-nyanyi khusyuk, ya Allah ngelihat Tuhannya. Bapak itu sudah apa itu? Tasyabbaha biqaumin. Bahaya itu pada aspek apa ini? Akidah. Tapi kalau Bapak punya tetangga, ada non muslim nih, tetangga damai hidup dengan Bapak, ngomong, Pak Ustadz, malam 25 Anda mau ngadain acara ya, mohon maaf Pak Ustadz, namanya di kampung organnya kedengeran nih, ya dia mau malam apa itu? Malam kudus. Saya berpikir iya ya, dia cuma setahun sekali ribut di tembok saya
Dulu malam-malam di sini. Sekarang subuh-subuh nih, speaker udah kemana-mana. Ya kan? Jujur Pak, kita speaker di mana? Maulid di kampung ini nggak cuma satu masjid. Musola itu bikin, masjid itu bikin, jalanan itu ditutup, ya kan? Speaker ini. Terus orang non Muslim bilang, Pak Ustadz, boleh nggak ya? Saya mau ngerayain Natal di rumah saya. Tapi ya namanya di rumah pasti ganggu. Oh mau silahkan. Ya. Kemudian dia besoknya bilang, Pak Ustadz, selamat Lebaran ya. Saya jawab, bukan selamat Natal, selamat kelahiran Yesus, bukan. Selamat merayakan Natal hari rayamu. Karena dia tahu kan gue Lebaran udah gue kirimin parcel nih Pak Ustadz. Ya kan, gue kirimin sarung ini. Bagian dari al-mu'amalah bil misri. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum. Itu kemuliaan Islam. Itu bukan tasabuh Pak. Kalau tasabuh itu bagian dari ritual ibadah yang membedakan. Karena Bapak dulu orang tuh kadang-kadang belajarnya tuh salah Pak. Ya, salah paham. Dulu sebelum kemerdekaan Indonesia itu kiai-kiai fatwa pakai dasi itu hukumnya haram. Kenapa? Karena waktu itu menjadi simbol Belanda, simbol kolonialisme. Begitu tidak lagi jadi simbol, kiainya pakai dasi. Kiai Wahid Hasim itu ketika rapat konstituante masih ada ayahnya, Hadratus Syekh Hasim Asy'ari. Itu pakai apa itu? Pakai dasi. Dulu guru pakai sarung. Sekarang kiai ceramah pakai celana gitu loh. Karena dulu kan Belandanya kabur, celananya nggak dibawa, diwarisin sama Ustadz Suntilan itu ya. Jadi dulu kita itu orang Indonesia itu nggak pakai celana Pak. Kalau pakai celana pendekar itu yang lebar komprang begitu, nggak ada orang pakai celana kain model sekarang, pakai jas. Itu Belanda. Belandanya pulang, jasnya ketinggalan, dipakai sama orang pisangan gitu kan. Nah, ketika dipakai, oh itu mantasyabbaha biqaumin, enggak. Karena itu bukan bagian dari apa ini ritual. Apa-apa yang bersifat keduniawian murni itu ya disilahkan saja. Tapi nanti kalau yang duniawi ini dibawa ke ukhrawi maka jadi pahala. Nih, Ustadz Akwan, masjidnya bangun apa itu? Menara. Menara itu bukan tradisi Nabi. Memang Nabi masjidnya pakai menara? Enggak. Ketika Islam kemana-mana itu ngelihat. Di Persia itu orang kok bangun menara bagus. Berpikir orang ini kalau dinaikin ke atas. Nanti kita kalau azan enggak di mana itu. Dulu orang azan enggak di dalam masjid loh Pak. Karena kalau orang azan di dalam masjid enggak ada yang denger, enggak ada speakernya. Orang azan zaman Nabi itu jauh dari masjid. Nyari tempat yang apa ini? Tinggi. Bayangin Pak, ya kalau Bapak sekarang nih nyari tempat tinggi di mana? Mungkin cari ke Rawamangun, ke Pulau Gadung, mungkin belum tentu ketemu di Cibubur sana. Lu adzan sono, mungkin seminggu jadi tukang adzan pensiun Pak, gua berhenti. Kenapa? Tiap adzannya, maka kemudian ketemu dengan yang namanya apa ini? Menara. Begitu orang Muslim berinteraksi dengan kaum Persia, ngelihat, oh ada menara, bagus nih, menaranya dibawa ke masjid, isinya jadi azan, itu tidak dinamakan dengan apa itu? Tasyabbuh. Bapak baca Quran, tanya sama qori itu, lagunya Bayati, lagunya Hijazi, itu memang dikerjakan oleh Rasulullah? Enggak. Ketika orang bertemu dengan Persia, ada ilmu namanya ilmu aswat, suara. Kalau sekarang tuh do, re, mi. Kan kalau kita nyanyi gitu Pak, ada rendah, tinggi, turun. Jadi indah kedengarannya. Baca Quran dengan menggunakan seni, maka bacaan Quran itu terasa semakin indah. Azan Pak, kalau pakai lagu itu indah. Padahal aslinya nih ya nggak usah. Allahu Akbar gitu kan. Kau kayak gitu, lu adzan apa ngomel kan gitu kan. Kenapa? Intonasi suara bukan adzannya. Orang nggak pernah mempermasalahkan apanya, Allahu Akbarnya, tapi intonasinya. Intonasi itu kan budaya. Intonasi itu seni. Mohon maaf, orang kayak Pak Haji yang dari Sumatera itu suaranya lebih keras dari orang Jogja sama orang Solo.
Kadang-kadang dia enggak marah, tapi orang Jogja bilang, udah marah-marah dia. Bukan enggak marah-marah, bukan marah. Memang bahasanya kayak begitu. Ada orang, itu orang sabar banget ya, enggak pernah marah. Bukan enggak pernah marah, dia udah marah-marah. Cuman orangnya lembut. Itu kan budaya tradisi gitu Pak. Nah, yang dialek itu hal-hal saja gitu. Dialek Quran juga begitu. Kayak Bapak orang Betawi, udah jelas ditulisnya kopi, masih ada yang bacanya kupi. Udah jelas tulisannya sapi, masih dikasih M, sampi. Saya tanya apa Pak? Sampi. Anak-anak tuh dulu kalau masih SD, saya punya teman dulu di SD itu belajar nulis kan. Kata gurunya sapi. Saya masih ingat kelas 1 tuh dibawa gambar sapi. Sapi. Dia dari kecil nyebut sapi itu sampi. Biar tulisannya sapi. Sapi. Ayo sampi kata gurunya. Sapi. Itu susah banget Pak untuk ngomong sapi dari sampi. Itu dialektika. Nah, yang kayak gini nih ya, yang perbedaan seperti ini itu dibawanya ke ranah benar atau salah, bukan ke ranah kafir atau tidak kafir. Ada orang misalnya niup trompet, itu bahasannya antara benar dengan salah. Bukan kafir dengan Islam. Wah, lu niup trompet lo malam tahun baru, kafir lo, Masya Allah, ya kan? Ya enggak begitu cara orang beragama. Dia niupnya itu untuk apa, niatannya apa, itu kan ada yang namanya hadis innamal a'malu binniyat. Ya kalau saya niup trompet malam tahun baru, gebukin jalan-jalan ya. Kalau Ustaz Suntilan ingat, Masya Allah, Ustadz malam tahun baru tiup trompet, pecat saya dari masjid. Ustadz kayak gini nggak perlu lah ada kayak gitu. Tapi anak-anak sebatas merayakan kita tanamkan. Nah, ini pergantian tahun, pakainya kalender Masehi berbasis matahari. Kita juga butuh sama kalender itu. Untuk apa? Ya untuk sehari-hari. Bapak umroh kalau pakai kalender Hijriyah bisa perang di bandara. Betul, tiketnya ditulis tanggal 1, misalnya tanggal 1 Muharram pulang. Ya, check in di bandara. Kebetulan ru'yatnya Saudi itu beda dengan ru'yat Indonesia. Begitu sampai kata Saudi, mohon maaf Pak, ini belum 1 Muharram. Tanggal berapa sekarang? Ini tanggal 30 Dzulhijjah. Kok bisa? Ya bisa. Kami kemarin enggak ru'yat waktu bulan Dzulqa'dah itu. Kemarin enggak ru'yat kami. Jadi Dzulhijjahnya kami sempurnakan 30. Karena kami sempurnakan 30, berarti sekarang masih tanggal 30. Tiket Bapak kan tanggal 1, besok aja bacok-bacokan Pak di bandara gitu. Makanya masjid Jami sama masjid di Perumpung misalnya mungkin beda puasanya, mungkin beda lebarannya, tapi tidak mungkin beda sholatnya. Terus Ustaz Akwan, ayo azan, tunggu dulu, belum ru'yat matahari. Nanti yang di sini sholat, yang di Kebayoran Lama karena mendung, enggak apa itu, enggak sholat. Enggak, sholat itu satuan waktunya pakai apa itu? Matahari. Coba kita ngaji fikih itu. Kalau bayangan sudah miring sama dengan orangnya, kalau bayangan sudah, itu semuanya basisnya apa itu? Matahari. Tapi kita lupa karena fungsi matahari udah diganti al-mukarram jam. Kalau dulu orang kampung itu mau sholat duhur keluar dari masjid ngelihat, wah duhur azan dia, dan bener. Kalau orang sekarang ngapain keluar lihat matahari yang bayangan? Wong sudah ditentukan dengan apa ini? Jam. Keluar malah salah dia, ya kan? Ini udah belum aja dah, gue makan dulu baru azan. Ya itu juga bahaya. Nah ini bapak-bapak ya terkait dengan perilaku orang Muslim. Jadi orang Muslim itu tertawa, orang Muslim itu senyum, Orang Muslim itu lembut, orang Muslim itu memberikan rasa aman, memberikan rasa damai, itu bagian dari keislaman. Tapi sholat, tapi puasa. Oh, orang Muslim itu yang penting ramah, enggak zakat-zakat, neraka juga. Ada orang ramah sama manusia, tapi enggak ramah sama Allah. Ada kan Pak? Ramah sama manusia. Kalau manusia datang disenyumin, tapi tromol masjid lewat, mengkerut dia. Nah, apaan nih? Padahal yang minta itu siapa? Bukan Allah, kan Allah miskin. Tapi Allah ngasih, lu mau surga enggak nih? Gua lewatin nih. Begitu. Ya, pengurus masjid lagi sumbangan lagi. Nah, ini namanya ndak ramah sama siapa ini? Allah.
Ada orang ramah sama atasannya, ramah sama tetangganya, tapi tidak ramah sama anak yatim. Itu juga salah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang berhati lembut, orang-orang yang berperilaku penuh dengan al-ahlakul karimah. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan di masjid ini menjadi tawassul dan wasilah kita. Mudah-mudahan orang-orang yang berjasa, yang mendahului kita di masjid ini, wabil khusus Haji Abdul Halim yang bertahun-tahun duduk di samping saya, yang mengundang saya, mendudukkan saya di masjid ini, mudah-mudahan Allah berikan maqamam mahmuda, Allah berikan tempat yang mulia di sisinya, dan kelak saat kita menghadap Allah pun kita diberikan begitu banyak pahala atas semua kebaikan yang kita kerjakan di Masjid Jami ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.